Halo Users, selamat datang di Uzone Talk. Edisi kali ini kita agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Kalau ngomongin soal startup, ngomongin soal industri e-commerce ataupun yang lainnya. Nah, kali ini saya kedatangan dua narasumber. Nah, masing-masing narasumber ini punya pengalaman yang cukup panjang di industri masing-masing. Jadi langsung saja saya perkenalkan Mas, siapa Mas namanya? Nama saya Danang Radian. Oh, Danang. Saya sekarang sebagai Ketua Umum dari Forum Wartawan Teknologi atau Forward, Mas Eno. Oh, Forward. Forward itu apa, Mas? Forward itu Forum Wartawan Teknologi yang anggotanya kebanyakan dari mayoritas wartawan teknologi di Indonesia gitu. Oh, oke. Sekarang udah ada 80 lebih lah anggota kita. Oke, jadi Mas Danang atau siapa panggilannya? Cak Dan. Cak Dan ya. Cak Dan ini ketua ya. Ketuanya. Oke. Siap. Oke, narasumber kedua kami sore ini ada Pak Faisal Yusuf. Selamat datang, Pak. Selamat datang, terima kasih. Oke, Pak Faisal Yusuf ini sebagai Saya sebagai Direktur Bisnis di Metranet. Dan Metranet ini adalah sebuah perusahaan yang teman-teman ketahui juga bergerak di bidang digital, bisnis. Jadi kita sangat-sangat concern terhadap perkembangan teknologi, sangat-sangat concern juga terhadap perkembangan yang berdampak terhadap pemakaian teknologi ini. Oh, berarti Pak Faisal cukup penting nih di Metranet ya, Pak? Sepertinya ya. Oke, sebenarnya sore ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sih. Ini kebetulan sudah mau akhir tahun nih, akhir 2022, dan sepanjang ini memang udah banyak sekali gitu loh, perubahan-perubahan teknologi, inovasi-inovasi. Banyak brand-brand besar mengeluarkan inovasinya, mengeluarkan produk-produk flagshipnya. Ada yang ngeluarin teknologi baru gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin dari Cak Dan dulu lah pertanyaannya itu. Sebagai wartawan senior ya, dan sebagai ketua Forward, pastinya punya pengalaman yang panjang ya. Berapa tahun jadi wartawan, Cak? Wah, nggak terhitung, Mas. Oke, dari belasan tahun, Belasan Cak, tahun, dan ya. jadi wartawan itu pasti tiap tahun Ya. selalu ada gitu ya, inovasi-inovasi dari beberapa brand gitu ya. Nah, tahun ini menurut lu tuh apa ya gitu yang paling wow gitu, spektakuler dalam satu tahun terakhir, terutama mungkin dari device ya, karena kan mungkin setiap bulan ada yang baru gitu ya. Oke. Untuk tahun ini kita ngelihat sebenarnya pasar smartphone global itu turun sebenarnya. Oh, turun. Turun 10%, hampir 10%. Jadi penyebabnya macam-macam, ada pandemi juga, ada kelangkaan chip, kemudian ada faktor ekonomi juga gitu. Tapi sebenarnya untuk inovasinya sendiri juga masih tetap jalan. Beberapa vendor sebenarnya perubahan dari inovasi smartphone sendiri di tahun ke tahun sebenarnya nggak terlalu gede sih. Tapi tahun ini udah lumayan, yang paling kerasa itu adalah smartphone lipat ya, foldables. Foldables itu ya, di sini di Indonesia cuma ada satu brand yang main foldables, yaitu Samsung ya, lewat Galaxy Fold sama Galaxy Flip. Itu menurut lu salah satu produk yang inovatif? Inovatif. Karena ya tiap tahun selalu ada penyempurnaan dari produknya, dan yang unik itu ternyata pasar smartphone foldables itu Indonesia itu salah satu yang terbesar, Pak. Mungkin bahkan lebih besar dari Korea. Oh iya, respon dari Flip dan Fold itu di Indonesia terbesar di dunia mungkin. Ini menurut Samsung. Menurut bahkan Samsung. Di negaranya sendiri Fold itu kalah populer dibanding di Indonesia. Jadi konsumen Indonesia itu sebenarnya sangat high tech, sangat suka dengan barang-barang yang punya teknologi tinggi gitu. Nah itu dari foldables. Kemudian ya kita lihat iPhone yang baru, iPhone 14 juga lagi rame juga dengan yang dynamic island-nya itu. Kemudian apa lagi ya? Ponsel gaming sekarang juga lagi naik daun. Okay. Karena orang juga makin seneng nge-game. Asus kemarin ngeluncurin ROG yang terbaru. ROG berapa tahu? Nggak tahu. Saya juga lupa. Tapi yang jelas itu speknya udah dahsyat banget ya.
RAM-nya sampai 18 GB. Kemudian untuk yang low end ini menjelang akhir tahun ini banyak pabrikan itu udah mulai nge-push pencoblosan yang low end-nya gitu di harga 1 sampai 2 jutaan, dan itu opsinya udah juga banyak banget di Indonesia. Terus tablet juga sekarang lagi rame juga, tablet-tablet entry level yang cuman bisa WiFi doang. Itu banyak orang suka juga karena mungkin ya buat nonton, buat Zoom, ya kan, mereka pengen anaknya juga main game gitu di rumah. Oke, karena didorong pandemi kebutuhan untuk meeting online ya itu masih ada ternyata gitu. Jadi dengan adanya hybrid working ini masih ada kebutuhannya gitu, tablet. Kemudian ya yang terbaru mungkin yang kemarin di Hawaii ya, Qualcomm biasanya itu tiap tahun dia akan bikin conference di Hawaii, di Maui, dan dia kasih tahu ini inovasi yang bakal kita bikin selama setahun ke depan. Nah, itu sebenarnya benchmark semua inovasi itu dari situ. Karena apa ya, chipnya dari Qualcomm gitu. Kalau Qualcomm bikin ini, ya ntar vendornya dengan ngikutin. Oke, berarti dimulai dirilis tahun ini, mungkin ke depan baru mulai banyak brand-brand menggunakan si chipset itu, terus memanfaatkan fitur-fiturnya ya untuk di flagship-flagshipnya mereka ya. Bener. Jadi Snapdragon 8 Gen 2 kemarin yang data terbaru itu dia udah lebih cepat benchmarknya daripada A16 Bionic ya, yang digunakan sama 14. Enggak, chipsetnya A16 Bionic yang dipakai di iPhone 14. Jadi Snapdragon 8 Gen 2 lebih cepat dibandingkan itu. Jadi dia mengklaim yang paling kencang. Paling cepat saat ini. Paling cepat. Snapdragon Gen 2 gitu. Sebenarnya highlightnya sementara itu aja sih. Nah, berarti dari gadget sendiri berarti dalam tahun ini sebenarnya udah banyak ya. Ada banyak hal-hal baru, inovasi-inovasi baru gitu ya. Ya. Yang dirilis ya entah dari produsen smartphone sampai dengan si chipsetnya sendiri ya. Betul. Si Qualcomm ngiris Snapdragon Gen 2 ya. Oke. Itu kalau dari industri smartphone. Nah, saya mau nanya ke Pak Faisal nih sebagai Direktur Bisnis Metranet gitu. Kalau dari Indonesia sendiri Pak, secara industri dari sisi bisnis itu seperti apa sih Pak kondisinya setelah kita melewati, mungkin belum melewati pandemi ya, tapi transisi ke post pandemi mungkin Pak. Apakah karena kita semua tahu ya saat pandemi semua decline gitu. Terus tadi Cak Dan bilang smartphone juga decline nih dari industri smartphone. Nah kalau Pak Faisal sendiri, menurut Pak Faisal seperti apa gitu kondisi pasar digital saat ini di Indonesia Pak? Ya, terima kasih Mas Eno. Jadi kalau kita melihat kondisi bisnis di Indonesia ya terkait dengan digital bisnis gitu, dan juga melibatkan tentu adalah gadget-gadget yang mendukung ya, dan kita juga coba concern ke digital industri yang masuk ke games ya. Kita pahami bahwa di masa-masa pandemi ini kenaikan terhadap pemanfaatan game ini signifikan. Kenapa? Ya, games. Dan itu sebenarnya akan mendorong juga belinya masyarakat itu ke gadget-gadget tadi gitu ya. Dan kita lihat bahwa industri game selama pandemi seperti yang kita ketahui bersama juga, kebetulan Metranet juga mengelola industri games ya di bawah anak perusahaan Melon ya. Dan kontribusi penghasilan bisnis kita salah satunya yang terbesar adalah di games, industri games ini. Dan merujuk kepada situasi pandemi kemarin yang banyak aktivitas belajarnya anak-anak sekolah itu di rumah, ternyata itu signifikan berdampak terhadap penggunaan games jadi lebih tinggi gitu, sehingga pendapatan revenue kita terkait dengan games ini juga jadi meningkat. Nah, dan back kembali ke normal yang saat ini itu juga berdampak ternyata jadi turun lagi gitu ya. Nah, ini menceritakan bagaimana bahwa pandemi satu sisi berdampak negatif, tapi sisi lain juga ada positifnya gitu ya buat perkembangan dunia games. Dan kita ketahui bahwa dunia games ini juga dulunya mungkin orang melihatnya nothing ya, sekarang jadi something. Karena di Indonesia pun sudah ada PBSI sebagai sebuah lembaga yang memang mengakomodasi ini menjadi sebuah olahraga yang nanti ujungnya ke profesionalisme gitu ya, jadi sebuah profesi gitu kan. Nah, kita melihat bahwa dukungan terhadap gadget ini menjadi penting, dan semakin penetrasi gadget ini bisa dijangkau oleh publik dan semakin murah gitu, semakin kencang tadi teknologinya, semakin oke gitu ya, itu juga akan membantu bagaimana industri games di Indonesia berkembang. Dan mungkin yang jadi concern kita adalah catatannya, industri gadget ini ujungnya adalah ketersediaan ya.
ketersediaan chipset, device, ya ketersediaan device-nya, dan inovasi. Inovasi menjadi penting karena dia akan mengubah tadi kecepatan teknologi yang membuat gadget itu semakin handal, semakin murah. Tapi yang lebih penting lagi adalah ya itu sih murah, tapi kalau nggak ada di market, nah ini jadi isu buat kita. Apa, gitu. Nah kemarin pada masa pandemi ini cukup mengganggu kita ya. Ketersediaan gadget itu karena kelangkaan terhadap satu parameter material yang jadi penting ya. Chipset itu jadi langka karena silikonnya habis gitu kan. Nah, kita berharap industri akan semakin baik dengan semakin baiknya juga supply terhadap material tadi gitu. Dan kita juga berharap situasi secara global juga membaik gitu. Situasi global ini sangat mendukung supaya supply chain terhadap industri ini semakin normal. Gitu sih Mas. Oke, berarti pandemi memang secara umum bisa dibilang merusak atau menurunkan beberapa lini bisnis, tapi ternyata ada juga yang malah tumbuh ya Pak, utamanya dari salah satunya game. Salah satunya games ya Pak. Games. Yang lainnya juga banyak kan, GoFood. Oh ya GoFood, nah ya. Saya jadi nyebut ya. Jadi memang layanan antar makanan yang membuat kita jadi bisa dimanja, dan juga itu juga menjadi sebuah solusi terhadap ruang kita ya ketika masa pandemi ini juga jadi terdorong ke sana kan. Jadi industrinya tidak hanya di game saja tadi, tapi lain-lainnya yang berdampak terhadap situasi yang kita hadapi pada saat pandemi itu bisnis juga dia meningkat. Jadi ada sebuah proses transisi bisnis, shiftingnya bisnis pada masa-masa yang tidak normal tadi. Tapi ketika back to normal ya kita juga harus melakukan sebuah normalisasi gitu. Pada hari ini kita mungkin tidak cukup dengan satu yang online, event misalnya, tapi traction masyarakat sudah mulai ke offline gitu. Nah, kita juga harus menyiapkan teknologi yang akan membantu tidak hanya di sisi online-nya, tapi offline-nya ya hybrid dan macam-macam, itu yang membuat orang juga punya sebuah experience yang lebih baik ya. Ya. Berarti memang orang nggak otomatis rollback ke masa-masa sebelum pandemi, nggak juga ya Pak ya? Iya, katanya itu kan COVID itu sebagai CEO yang berhasil ya mendorong proses digitalisasi. Gitu. Ya mau nggak mau ini terjadi gitu. Dulu kita online meeting itu menjadi sesuatu yang jarang ya, tapi sekarang menjadi sebuah keharusan gitu. Bahkan menjadi sebuah hal yang memudahkan kita untuk bisa melakukan sebuah konsolidasi terhadap kebutuhan pengambilan keputusan atau pembahasan hal-hal penting yang kita butuhkan dalam menjalankan bisnis ya. Pemaksaan inovasi. Iya. Pemaksaan inovasi. Jadi inovasinya dipaksa supaya ngikutin kebutuhannya orang gitu. Iya. Karena lembaga survei itu udah pada bilang, maksudnya konsultan tuh bahwa semua harus bisa, waktu zaman COVID itu semua harus bisa cepat untuk beradopsi ke digital gitu. Jadi ya semua orang langsung, ayo dari yang ini ntar strategi yang kita simpan lama aja lah, masih lama gitu. Tiba-tiba langsung, ayo semuanya sekarang harus bisa beralih ke online sekarang juga. Itu udah kemarin tuh emang sempat kacau di situ sih. Ya, dan itu semua menuntut sebuah perangkat itu atau device yang memadai ya, buat menjalankan itu. Nah, tadi kalau cerita Pak Faisal, salah satu bisnis yang tumbuh di masa pandemi adalah game mobile. Nah, kalau di smartphone gimana, Cak? Dalam setahun terakhir ini atau mungkin semenjak pandemi ya, tren game smartphone mobile itu seperti yang ROG itu gimana sih trennya? Apakah memang sejalan itu dengan industri mobile yang demand-nya bertambah gitu? Ya, mungkin nambahin dari Pak Faisal tadi, selain orang lebih suka ngegame, tapi willingness atau keinginan mereka untuk spending di dalam game itu juga naik Pak. Jadi in app purchase dalam game, beli item mall. In app purchase ya betul. Jadi semua anak-anak segala macam itu kadang-kadang sekarang udah nggak milih mainan-mainan, tapi dia pengen untuk top up si gamenya itu demi mendapatkan kostum atau mendapatkan ya digital itulah properti lah gitu. Jadi sekarang trennya udah kayak gitu. Jadi gen alpha ya, anak-anak kita itu sekarang udah sampai segitunya gitu. Gen alpha rentang umur berapa sih? Ya umur yang kelahiran berapa, 2000-an kali ya? Atau lebih ya? Ya sekitar segituan lah. Jadi itu beneran mereka tuh udah nggak tertarik sama mainan-mainan fisik. Udah sekarang udah top aja gitu. Itu udah berbeda banget dengan zaman kita dulu lah. Zaman Cak Dan dulu kan. Iya, sama Anda juga. Ya berarti itu
Kalau cuma beli item mall, skin dan lain-lain, itu sebenarnya nggak impactful dong sama gamenya, sama device-nya Sama sendiri. device-nya. Nah, ya maksudnya kenikmatan untuk bermain game itu juga penting juga bagi si vendor juga. Jadi beberapa mereka tuh nggak bilang beberapa vendor nggak bilang ini ponsel gaming, tapi selalu dikasih tahu bahwa ini prosesor yang kita kasih, walaupun ini kelasnya mid range, tapi ini udah bisa untuk ngegame yang berat-berat loh. Nah itu secara nggak langsung tuh di pesan itu selalu disampaikan gitu. Nah, beberapa varian juga beberapa tipe juga selain tadi ROG, ada juga yang udah pakai tombol gamepad. Gamepad ya di handphonenya itu. Jadi untuk memudahkan atau lebih nyaman kita main game-game FPS kayak gitu. Ya itu salah satu bentuk dari gimana brand itu melihat bahwa kebutuhan gaming ini emang udah sangat tinggi gitu di Indonesia. Apalagi Indonesia maniak game semua kayaknya. Dan salah satu yang industri paling gede ya, tadi Pak Faisal juga bilang bahwa profesional sekarang juga udah lebih diperhatikan dan kompetisi-kompetisi juga lebih maju daripada yang dulu gitu. Oh ya, karena sekarang ada tadi lembaga PBSI ya Pak ya, yang mengelola e-sport Indonesia gitu. Jadi ada beberapa pertandingan bahkan skala internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia ya, khusus buat e-sport itu. Nah, berarti itu memang secara langsung impact ya sama industri di smartphone ya. Itulah mungkin salah satu alasan beberapa brand mengeluarkan ponsel-ponsel khusus gaming. Nah, selain itu kemudian apa sih maksud gue gini? Gaming salah satu hal yang mendorong inovasi di smartphone, entah dari chipsetnya, entah dari struktur ponselnya atau dan lain gitu. Tapi ada hal lain nggak? Ya, misalkan yang mungkin tercetus gara-gara akhirnya muncullah Z Flip, misalkan ponsel-ponsel lipat gitu ya. Nah, apa yang menurut lo itu hal apa yang mendorong itu produsen melakukan itu gitu, inovasi-inovasi di luar gaming? Iya, maksudnya kalau dari sisi inovasi kita lihat inovasinya handphone kan dari tahun ke tahun kan sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda. Handphone bentuknya juga kotak gitu aja ya. Iya, mirip. Dari situ jadi bertambah kameranya, bertambah AI-nya, bertambah cepat prosesornya gitu. Tapi form factor atau bentuk dari handphone itu hampir nggak pernah berubah selama bertahun-tahun gitu. Nah makanya itu kenapa beberapa vendor itu masuk ke segmen itu. Yang pertama teknologinya udah ada. Jadi layar lipat itu udah ada teknologinya dan semakin banyak diproduksi harganya semakin murah gitu. Yang kedua memang dari sisi pride-nya juga dapat ya, prestisius ya, karena punya teknologi baru. Benar, dan kalau lu pegang itu kan udah beda gitu. Handphone lu buka dan nggak ada lagi kan zaman sekarang udah handphone paling mahal juga ya gitu aja untuk kita, tapi butuh ngelihat handphone dibuka itu kayak wow ini beda banget gitu kan, jadi premium banget. Yang ketiga dari sisi form factor-nya juga udah sangat berbeda gitu dan karena bisa dilipat jadi bisa lebih kecil. Itu yang di Flip ya. Jadi lebih kecil, lebih mudah dimasukkan ke kantong. Kalau yang Fold juga dari handphone bisa jadi setengah tablet gitu. Setengah tablet. Dia gede ya. Ya gede, istilahnya gede. Jadi begitu dibuka jadi kayak gede banget gitu. Dan yang dilakukan sama Samsung ini adalah mereka berusaha untuk tiap tahun itu mengoptimalkan apa yang bisa kita optimalisasi optimalisasi dari fitur-fitur yang ada di handphone lipat itu. OS-nya diperbaikin. Sekarang udah pakai Android yang udah spesial untuk tablet, Android 12L. 12L ya. Kemudian kalau Flip caranya mereka untuk bisa mengoptimalkan foto itu juga udah berbeda gitu. Bisa foto sambil ditaruh, bisa foto sambil macam-macam lah. Jadi benar-benar beda gitu. Dan kemarin gue juga sempat ngobrol sama influencer yang pakai si TikTokers ya. Kita kan bukan zaman TikTokers ya. Ini TikTokers tuh bener-bener kayak emang ini ya handphone yang lipat itu ya memang relevan sama kehidupannya mereka, Pak. Gitu. Jadi emang relevan. Macam mereka tuh bener-bener pakai dan bener-bener kayak ya ini berguna banget buat gue bikin konten TikTok, buat gue bikin konten video vertikal. Ya itu relevan gitu. Dan itu yang kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak ngelihat langsung gitu gimana cara mereka menggunakan, gimana melihat handphone itu sebagai perangkat yang gengsi atau mungkin jadi satu sosial kayak gitu, mendukung fashion, itu yang kita kadang-kadang kita luput dari perhatian kita gitu.
Jadi itu satu tren yang juga ikut mendrive market ya untuk handphone atau smartphone yang punya punya spesifikasi untuk kebutuhan khusus, dalam hal ini konten kreator ya maksudnya ya. Jadi kita katakan dengan Flip bisa ngambil berbagai angle yang unik gitu ya, atau dengan Android yang itu yang memang untuk Android tablet ya yang layar agak besar gitu. Kalau Dynamic Island inovasi apa gimmick? Ya, Dynamic Island ya mungkin sebenarnya gini, kalau Apple tuh apapun yang dia jual pasti orang akan beli ya. Tapi kalau kemarin sih beberapa ada yang komplain juga gitu dengan si Dynamic Island tuh tentang support aplikasinya, kemudian ada yang mengganggu waktu dia nonton, jadi ganggu gitu, dan ada beberapa jadi malah bikin ribet ya. Bikin ribet ya. Tapi kalau udah iPhone minded ya udah dia akan pakai apapun yang dijual Apple lah. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Nah, balik ke Pak Faisal ya, oke. Tadi kan Cak Dan cerita kalau di luar gaming ada hal-hal lain yang mendrive perubahan teknologi, Pak. Kalau dari kacamata Pak Faisal ya, itu apa aja sih Pak sebenarnya Pak? Selain industri game tadi, katakanlah game mungkin salah satu industri yang tumbuh ya. Tapi industri apa lagi nih Pak yang sekarang terlihat seksi bahkan setelah post pandemi? Ya, jadi kalau tadi kita lihat situasi pasca pandemi, ya kita akan lihat trennya ini akan balik ke normal ya. Artinya kita harus meretro bisnis-bisnis kita lagi lewat tidak hanya melihat situasi pandemi, tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa era pasca pandemi itu adalah gabungan antara era pandemi dan sebelumnya. Jadi hybrid ini jadi penting itu. Kalau di mobil ada mobil hybrid ya, dia memanfaatkan teknologi yang dulu sama teknologi yang sekarang gitu ya, sehingga dia bisa lebih irit, lebih efisien gitu. Dan itu juga memang jadi relevan buat kita. Jadi kalau contoh tadi tidak hanya di games, para profesional tadi juga memanfaatkan gadget-gadget tadi karena kebutuhan tadi yang Flip ya misalnya, kebutuhan untuk dia bekerja menghasilkan apa yang jadi produknya dia. Kalau di TikTok dia dapat bisnisnya dari membuat konten tadi, ya dia dapetin di situ ya. Dan mungkin kita belum pernah mengukur seberapa sebenarnya duit yang mengalir ya di bisnis orang yang membuat konten di TikTok ya. Ini juga jadi penting. Mungkin kita melihat bahwa industri itu adalah bisnis-bisnis yang dijalankan secara korporasi. Tapi yang secara personal, apakah pernah kita ukur? Jangan-jangan perputaran duitnya juga signifikan di sana, besarnya gitu. Dan menurut saya ini menjadi sebuah tren yang nggak bisa dihindari bahwa ternyata teknologi ini mendorong orang untuk melakukan inovasi yang membuat dia jadi bekerja lebih efektif gitu kan. Bekerja jadi lebih efisien. Karena setiap orang, kalau kita ngomong wartawan kan dulu harus di industri media ya. Tapi sekarang kan anyone bisa jadi penghasil media gitu. Di Twitter dia bisa menyampaikan informasi yang penting gitu. Mungkin di berbagai sosial media yang lain pun dia bisa menyampaikan informasi penting, dan itu sebagai citizen journalism gitu. Jadi sekarang yang menikmati teknologi ini selain tadi games, jurnalisme juga jadi sangat dimudahkan di situ ya. Dan kita juga tahu bahwa situasi hari ini teknologi juga memudahkan kita untuk menikmati apapun. Informasi-informasi jadi lebih cepat dan secara live juga ya. Dulu mungkin semuanya harus di handle sama berbagai teknologi yang mahal, tapi sekarang basisnya sudah internet based semua. Mungkin sekarang kita mau nonton ya yang terakhir lah, sekarang lagi Piala Dunia gitu ya, kita sudah pakai mobile aja kan semuanya ya, kita bisa nonton pakai mobile dimanapun kapanpun ya, kita bisa nikmati itu. Tapi itu ujung-ujungnya adalah karena dia mobile, berarti kan perlu gadget yang enak lah dipakai buat nonton gitu ya. Jadi ini tidak hanya dipakai oleh industri. Tadi kalau industri sepakat ya, ada bisnis-bisnis yang memang berkembang ya secara industri. Tapi secara lifestyle, ini orang-orang juga sudah mulai shifting gitu untuk menggunakan mobile jadi lebih intens. Memanfaatkan mobilenya jadi intens gitu. Jadi dalam perspektif bisnis, ya kita akan mendorong sebuah konten-konten tadi onboarding di mobile itu gitu. Sehingga memang bisnis ke depan ini secara benar-benar kita coba dalemin, bisnis kontennya jadi penting.
Makanya Uzone ini jadi ada saat ini kan karena kita juga masuk ke ranah itu gitu ya. Jadi kontennya jadi penting. Ya kita tahu Netflix besar dari konten, Disney juga besar dari konten. Istilahnya konten is the king, Pak. Iya, betul. Jadi makanya kita juga hadir dengan Uzone, ada Uzone Talk di sini karena kita akan membantu untuk memberikan message, menginformasikan sesuatu yang penting yang bisa dikonsum sama rekan-rekan semuanya, dan ini adalah industri gitu. Oh, oke. Iya, trennya memang ya citizen journalism gitu ya. Terus perubahan gaya hidup juga akhirnya memaksa orang untuk keep up dengan teknologi baru ya. Nah, di luar industri teknologi sebenarnya ada pertanyaan lain yang mau gue tanyain ke Cak Dan nih. Karena selain wartawan teknologi juga wartawan otomotif ya. Yeah. Berapa lama, Cak? Sama-sama. Sama. Nah, kalau otomotif nggak tahu ya, ini perspektif gue aja ya. Kayaknya teknologinya nggak terlalu signifikan ya, apa benar atau lu punya pandangan beda? Atau dalam tahun ini lu ngeliat ada satu inovasi gebrakan yang baru nggak sih dari otomotif? Oh, oke. Kalau dari otomotif ya kita ngelihat tahun ini sebagai tahun ini ya titik tolak ya, asik. Titik tolak. Maksudnya apa tuh? Maksudnya bisa ngelihat di Gias kemarin gimana banyaknya mobil listrik yang dipamerkan, kemudian di G20 gimana bisa kita ngelihat begitu banyak mobil listrik yang disorot gitu. Itu menunjukkan bahwa nanti tahun ini itu sebagai awal mula mobil listrik itu akan menjadi sesuatu yang biasa di Indonesia gitu. Jadi kalau di tahun depan nanti dipastikan bahwa mobil-mobil yang dipasarkan itu pasti ada yang hybrid, ada yang listrik gitu. Jadi siap-siap aja gitu untuk konsumen gitu. Untuk terbiasa dengan generasi baru mobil yang udah nggak ICE banget gitu. ICE itu internal combustion engine. Mobil biasa kerennya gitu. Jadi gitu Mas. Jadi mobil listrik ini sekarang udah lagi naik daun banget. Dan konsumen ya awalnya sama lah kayak teknologi baru kayak wah takut, ini ada bingung-bingung, tapi kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya konsumen Indonesia itu adalah early adopter Pak, dan sangat tech savvy. Jadi mereka ini sangat cepat untuk mengadopsi teknologi dan sangat senang dengan teknologi-teknologi baru. Jadi untuk mobil listrik itu akan sangat cepat juga perkembangannya asal harganya cocok. Itu dia masalahnya. Orang mau beli, tapi kalau harganya nggak cocok ya dia nggak mau beli karena harga nggak cocok. Tapi kalau udah sampai ketemu nanti si mobil listrik itu, harga dan fiturnya udah ketemu di titik yang pas, itu akan booming banget sih. Gitu. Karena mobil listrik itu nggak harus semua infrastruktur udah tersedia kok. Jadi orang akan beli walaupun infrastrukturnya nggak tersedia, belum tersedia secara proper lah gitu. Orang akan terbeli, orang Indonesia tuh. Tapi so far gimana sih penjualan mobil listrik? Ya masih kalau sekarang ya masih kecil, tapi growingnya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jauh lebih tinggi, sangat tinggi. Karena sekarang memang ada beberapa brand besar yang udah main ya, gitu. Kayak terakhir Toyota juga udah mulai terjun ya. Betul. Biasanya mereka cuma ngerilis hybrid, sekarang udah full elektrik ya. Ya, kalau Toyota masing-masing pabrikan itu strateginya beda-beda ya. Kayak misalnya dari ini boleh nyebut brand ya? Boleh. Maksudnya kayak Hyundai, Hyundai. Biar brandnya placement. Oke. Ya, maksudnya kalau Hyundai itu langsung dia fokus pakai Ioniq, pakai Kona, udah langsung elektrik sama ICE-nya jalan bareng gitu. Nah, kalau Toyota yang udah sangat kuat di ICE, tapi dia punya strategi adalah semua bentuk mobil, varian mobil kita ada, mulai dari hybrid, mulai dari full listrik, mulai dari plug-in hybrid, kita semua ada. Dimanapun konsumen pengen, kita sediakan mobilnya gitu. Nah kalau misalnya Honda dia lebih santai dulu, lebih nggak terlalu fokus langsung ke listrik, dia mulai start dari hybrid dulu gitu. Jadi masing-masing punya strategi, tapi semua intinya sama bahwa peralihan ke listrik ini udah jadi strategi global, dan 2030 itu beberapa mungkin 1/4 lah ya itu penjualan atau produksi itu udah harus elektrik gitu. Itu targetnya seperti itu gitu. Jadi ya semuanya inline sih sebenarnya. Dan di Indonesia mulainya sekarang tahun ini. Gitu Mas. Jadi lu meyakinkan bahwa mobil listrik adalah sebuah kepastian ya? Ya. Apa tuh? Absolut ya. Sebuah kepastian yang dimulai dari tahun ini. Jadi tahun-tahun mendatang udah pasti nih
mobil hybrid, mobil fosil semuanya udah so yesterday gitu ya. Semua akhirnya perlahan. Intinya varian mobil listrik itu akan banyak ya. Elektrik baterai BEV ya, baterai elektrik vehicle, maksudnya nggak cuma full listrik tapi juga hybrid gitu. Jadi akan semakin banyak dan semakin banyak pilihan. Kayak sekarang Innova Zenik aja itu harganya udah mulai dari sekitar 450 jutaan ya. Sampai 600. Sampai ya segituan ya. Jadi ya 450 juta untuk orang yang bisa beli Innova ya sangat terjangkau untuk mobil hybrid tuh. Sekarang lu pakai Innova dengan iritnya sampai 1/20 kan udah kayak beda banget gitu kan. Udah kayak pakai LCGC ya. Itu pakai LCGC tapi dengan kenyamanan dan kemewahan Innova gitu. Masuk ya? Masuk. Onboarding. Iya. Nah. Oke, nah ini kalau ngomongin mobil mungkin ini relevan nggak Pak dengan industrinya Metranet, atau Pak Faisal sebagai kayaknya hobi antusias mobil juga nih ya, dari perspektif Pak Faisal itu mobil listrik itu apakah mendapat dengan cakdan gitu, itu sebuah kepastian dan sebuah hal yang harus saya nih penyuka mobil gitu, pemerhati mobil, gue harus coba ini sekarang nggak sih, atau saya harus coba sekarang nggak sih ini mobil-mobil ini? Ya, jadi kalau kita berangkat dari sebuah background ya, generasi kita semakin ke depan ini akan semakin sadar terhadap lingkungan. Jadi kita akan lihat bagaimana Go Green ini tidak hanya menjadi sebagai sebuah kampanye, tapi sebagai sebuah realitas yang kita eksekusi gitu ya. Ini jadi penting, dan saya kira memang tidak menjadi masalah waktu lagi ya, tapi adalah masalah kemampuan untuk membeli dengan harga yang fit tadi. Jadi industri ini akan menggiring sesuai dengan kebutuhan zamannya gitu. Jadi kalau zamannya orang-orang sudah mulai sadar akan ramah lingkungan, dia harus beralih dari bahan bakar yang sifatnya bisa memberikan polusi tinggi ke bahan bakar yang bebas polusi. Ya pasti semua orang berniat baik untuk bisa membuat dunia ini jadi better gitu kan buat kita semua gitu. Semua berpikir bagaimana kita tetap bisa hidup lebih baik di alam kita, apalagi di Indonesia. Tumbuhan hijau itu banyak banget gitu ya. Beda kalau di padang pasir kan, susah gitu. Tapi kita merasa terpolusikan juga dengan bahan bakar yang selama ini kita gunakan di kendaraan yang umum ya. Ketika masa pandemi, kalau kita back ya, kita merasakan bagaimana lapisan awan itu bersih banget gitu. Kenapa? Karena kadar polusi rendah. Orang jarang pergi gitu. Coba bayangkan situasi itu akan kita temukan ketika kita menggunakan mobil listrik. Tadi kalau bilang 25% ya kita berharap secepatnya. Tadi asal ada sebuah benefit yang juga diberikan kepada pengguna mobil listrik tadi, misalnya pajaknya mungkin menjadi sesuatu yang sudah rendah sih, tapi ini direndahkan lagi untuk item-item tertentu. Kemudian kita juga paham bahwa hari ini mobil listrik itu lebih mahal dibandingkan mobil yang biasa. Betul. Gitu. Gimana caranya supaya konsumsi terhadap akuisisi terhadap kendaraan ini bisa jadi lebih mudah dan terjangkau oleh publik, sehingga Go Green ini benar-benar bisa terrealisasi di Indonesia. Dan ini juga menjadi sebuah rencana besar pemerintah Indonesia ya. Dan ini juga akan mendorong industri otomotif akan masuk ke ranah itu dengan lebih masif lagi, karena ya follow the money gitu ya. Bisnisnya arahnya ke sana juga ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan tadi, kalau cerita Cak Dan dari smartphone tahun ini ada beberapa lonjakan inovasi baru, baik dari chipsetnya, baik dari desainnya gitu, dan dari fungsi-fungsinya gitu. Terus kemudian di otomotif juga demikian ya. Menjadi tonggak ya, menjadi tonggak perubahan gitu ya, mobil listrik di tahun-tahun mendatang. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan acara kita selanjutnya gitu. Jadi rencananya memang dari tahun ini udah banyak sekali brand-brand yang ngeluarin produk-produk yang inovatif dan juga teknologi-teknologi baru. Nah, Yuzon ID tuh lagi mau membuat sebuah perhelatan yang yang akan memberikan apresiasi terhadap brand-brand yang sudah melakukan inovasi. Kita menyebutnya Yuzon Choice Award, gitu. Nah, Yuzon Choice Award itu akan diberikan ke
semua pelaku industri yang ada di teknologi dan otomotif. Tadi kenapa akhirnya gue mention soal otomotif, ada nggak sih perubahannya? Ternyata memang tahun ini juga besar ya perubahannya ya. Semua udah mulai shifting ke mobil listrik. Nah, mungkin saya mau bertanya ke Pak Faisal mungkin lebih detailnya soal User Choice Award ya. Ya. Nah, User Choice Award itu apa sih, Pak? Ya, User Choice Award tadi kalau disampaikan sama Seno udah valid ya. Jadi kita mengapresiasi teman-teman brand yang memberikan kontribusi sehingga brandnya ini benar-benar tidak hanya sebagai sesuatu yang produk inovasi, tapi juga digunakan oleh masyarakat secara masif, digunakan oleh masyarakat untuk dimanfaatkan oleh mereka untuk menjalankan bisnisnya, menjalankan aktivitasnya, dan ini jadi penting ya. Jadi User Choice Award ini memberikan sebuah apresiasi yang benar-benar kita secara alamiah gitu ya. Kita di User kita punya pembaca, punya reviewer, kita juga punya tim redaksi yang selalu menghasilkan informasi secara spesifik terhadap brand tersebut dan mengulas kontennya secara berkala juga. Ketika teman-teman brand ini mengeluarkan produk baru, kita mengulas secara detail. Kita juga melakukan sebuah eksperimentasi. Kita juga melakukan pendalaman terhadap bagaimana kita mendapatkan experience yang lebih bagus atau dibandingkan yang lainnya, dibandingkan juga yang terdahulu gitu ya. Dan kita menilai bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk kita berikan panggungnya supaya teman-teman di brand juga jadi paham, oh ada ya User yang concern terhadap sisi ini gitu. Nah, User Choice Award ini banyak kategorinya gitu. Tadi ada yang di sisi gadgetnya dengan berbagai kategori detail nanti yang akan kita dalamkan. Kemudian juga di otomotif juga kita akan memberikan sebuah ruang juga buat apresiasi ke teman-teman otomotif tadi dengan berbagai kategori yang lebih dalam lagi. Dan ini menunjukkan bahwa User sebagai sebuah media yang concern terhadap gadget, teknologi dan otomotif juga memberikan tidak hanya informasi yang bermanfaat buat publik, tapi juga memberikan apresiasi buat teman-teman brand tadi, sehingga kita acknowledge bahwa kehadiran mereka itu benar-benar memberikan sebuah kontribusi signifikan buat masyarakat. Oke. Ya, arahnya memang seperti itu ya Pak ya, untuk memberikan apresiasi terhadap mereka yang sudah melakukan inovasi di industri teknologi dan otomotif ya Pak. Yeah. Kurang lebih ada 20 kategori sih yang akan diumumkan nanti. Betul. Gitu. Semuanya terbagi dalam segmentasi tertentu ya. Dan kalau boleh tambahin sedikit juga metodenya agak berbeda nih Cak. User Choice Award kali ini karena kita juga mengajak pembaca ya Pak ya. Betul. Pembaca untuk menentukan mana sih gadget atau mobil atau motor yang pantas menjadi juara di kategori tersebut gitu. Nah, User Talk ini rencananya kapan Pak mulai dijalankan Pak? Ya, kita sedang mempersiapkan semuanya dan mudah-mudahan nanti di hari H-nya ini berjalan baik ya. Tanggalnya nanti silakan kita akan announce di media yang kita akan berikan. Tanggalnya gitu. Nanti ada di sini. Iya, tanggalnya ada di sini. Kita berharap ini adalah sebagai sebuah momentum yang penting ya buat teman-teman di gadget dan otomotif, dan kita berharap event ini yang dulunya kita lakukan secara online karena ada pandemi dan sebagainya, tapi sekarang kita melihat bahwa engagement-nya kita dengan teman-teman brand, teman-teman yang masuk ke ranah inovasi ini bisa jadi lebih dekat lagi dengan kita mengadakan event ini secara offline gitu. Ya. Dan kita berharap dengan event offline ini juga menunjukkan bahwa apresiasi kita itu benar-benar kita berikan secara lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, kalau dari lu gimana, Cak? Apa? Jadi apa nih? Ini baru mau nanya. Nah,
kedepannya gimana nih maksud gua gini. Ini sekarang keren mau tanya soal Yuson Tak. Yuson Choice. Yuson Choice. Oke. Ada kaitannya. Oh, ada kaitannya. Tahun ini udah ada beberapa inovasi ya tadi. Banyak lah inovasi. Terus kemudian akhirnya ya itu yang mengusulkan, membuat kita untuk memberikan apresiasi kepada industri-industri tersebut itu. Nah, dengan adanya acara-acara seperti ini, menurut lo kedepannya tuh gimana? Ya, menurut gua sih bagus juga buat industri ya. Masing-masing media dia pasti punya pertimbangan sendiri dan dia punya sumber daya yang udah bisa tahu, udah bisa merasakan berbagai macam produk dan bisa memberikan rekomendasinya gitu. Ya bagus buat industri itu. Mungkin nambahin aja tadi dari Pak Faisal, mungkin penghargaan ini sebenarnya bisa buat dua hal juga gitu. Apa tuh? Validasi dan rekomendasi. Asik. Mantap gak? Ya maksudnya kalau validasi ya tadi dengan berbagai macam cara untuk menilainya itu memberikan validasi buat brand bahwa memang produk yang saya bikin improvement itu yang mereka lakukan ternyata memang diterima dan divalidasi oleh dari media gitu, dan dia pasti akan ngerasa oke, bener itu jalannya gitu. Sementara untuk rekomendasi itu buat konsumen gitu. Nah, konsumennya merasa ini pemenang-pemenangnya gitu. Berarti kan ini udah jadi seleksi dibandingkan komputer-komputer yang ada gitu. Itu jadi panduan buat konsumen untuk membeli produk tersebut gitu. Masuk gak? Rekomendasi dan validasi. Oke. Cakep sih. Mantap ya? Oke, terima kasih Cak Dan, terima kasih Pak Faisal untuk waktunya sore ini. Sama-sama. Jadi ditunggu aja Yuson Choice Award yang akan berlangsung, nanti kita umumkan di Instagram Yuson, di YouTube Yuson nanti juga ada, di TikTok juga nanti juga ada. Ditunggu aja kapan dimulainya, dan jangan lupa ada beberapa gamification yang menarik yang bisa kalian ikuti, karena penentuan kompetisi ini tidak hanya dinilai oleh tim editorial Yuson, jadi juga teman-teman sebagai pembaca Yuson juga bisa menentukan mana gadget-gadget atau mobil dan motor terbaik versi kalian. Itu dari saya. Terima kasih. Saya undur diri untuk episode kali ini. Terima kasih Cak Dan. Terima kasih Pak Faisal. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di Yuson Talk selanjutnya. Bye bye.